Di episode sebelumnya, setelah Wang Ling mengalahkan Liu Mei, dia memasuki makam Suzaku lebih dalam dan sampai di ngarai dua gunung yang dipenuhi tetesan air. Wang Ling sungguh tidak menyangka merasakan keberadaan sebagian jiwa Limuan saat ini yang membuatnya terhenti. Wang Ling hendak menuju lokasi, tetapi dihalangi oleh tetesan air yang segera membentuk seorang wanita. Tetapi Wang Ling segera melesat melemparkan pedang surgawi, lalu jiwa asalnya juga keluar menyusul. Pedang surgawi menebus wanita itu sampai berteriak sedih dan runtuh menjadi tetesan air yang tak terhitung jumlahnya. Di saat itu juga, jiwa asal Wang Ling memasuki pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Lalu Wang Ling berkata, "Segel." Batasan yang tak terhitung jumlahnya langsung menyegel pecahan jiwa yang tak terhitung. Setelah itu jiwa asal Wang Ling kembali ke tubuhnya dan menyerbu ke dalam gunung. Lalu melihat Muye, salah satu leluhur klan abadi terbengkalai yang mengejar Wang Ling sebelumnya. Saat ini Muye sedang memfokuskan diri menyegel seorang wanita yang terbentuk dari berbagai potongan jiwa. Dia berencana memurnikan jiwa tersebut karena tidak bisa membunuhnya, agar wanita itu tidak mengejar Muye lagi. Oleh sebab ini, dia terlambat dan baru saja menyadari keberadaan Wang Ling yang mendekat. Dia menunjuk ke depan, kekuatan tato dibebankan pada Wang Ling. Wang Ling menghindari serangan dengan berteleportasi, muncul kembali di sebelah wanita yang terpenjara oleh kekuatan tato. Wang Ling sangat terkejut, dia mirip Limuan. Wang Ling segera mengayunkan pedang surgawinya ke arah kurungan tato. Dengan dentuman keras terjadi saat berbenturan, banyak retakan dan hancur satu persatu. Muye meraung marah saat dia menuju Wang Ling. Telapak tangannya diselimuti kekuatan tato kuno. Wang Ling mengeluarkan bendera King Ling dan bendera $1 miliar. Segera jiwa King Ling meraung marah muncul. Ribuan fragmen jiwa dengan 10 jiwa utama kultivator transformasi jiwa menyerang. Muye sangat terkejut dan langsung terhenti mengambil tindakan, berbalik untuk lari. Di saat Muye lari, wanita yang mengejar Wang Ling sebelumnya muncul dan menyerang. Sementara Wang Ling terus menebas penjara tato dan akhirnya dihancurkan. Wanita itu tertawa ceria dan bergegas melarikan diri. Wang Ling tidak membiarkannya, dia mengontrol semua fragmen jiwa dan membentuk jaring menghalangi pelarian wanita itu. Wanita itu bertanya, "Kamu menyelamatkanku, namun sekarang kamu menjebakku. Apa yang kamu inginkan?" Wang Ling bertanya, "Apakah kamu ingin mati atau hidup?" Wanita itu tertawa dan berkata tidak ada yang bisa membunuhnya. Wang Ling kemudian memerintahkan 6 jiwa kultivator transformasi jiwa meleburkan wanita tersebut. 6 kultivator transformasi jiwa segera membentuk segel, melepaskan berbagai serangan mantra dan teknik menghantam tubuh wanita itu. Wanita itu tertawa ketika tubuhnya hancur menjadi berbagai tetesan air tersebar. Di saat itu juga, seluruh tanah bergetar, banyak tempat berada di ambang kehancuran, dan robekan ruang semakin meningkat di langit, menandakan makam Suzaku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Wang Ling bergegas bereaksi seperti kilat saat dia menghindari celah ruang dan meraih tetesan air sebening kristal. Itu adalah potongan jiwa Limua yang kemudian dimasukkan ke dalam manik penelan surgawi. Di arah berlawanan, Muye terluka parah oleh jiwa kehidupan wanita yang menyerang tadi. Hanya menyisakan jiwa asalnya yang lemah melarikan diri dari pengejaran Wang Ling kemudian. Namun tiba-tiba keretakan ruang oval muncul di depannya dan menelan jiwa asal Muye sampai menjerit sengsara. Di lautan darah di kedalaman tanah dewa kuno, kebebasan Tao Shen akan segera tiba.
Dia berkata agar Wang Ling menjaga warisan pengetahuannya dengan aman. Tanpa warisan kekuatanku, warisan pengetahuanmu tidak akan berguna. Apalagi warisan pengetahuanmu tidak lengkap. Ada satu kristal pengetahuan yang ada di tanganku. Dengan kristal pengetahuan, Tao Shen mengetahui cara membebaskan dirinya dari belenggu tanah dewa kuno. Dia bisa merasakan inti planet Zuzaku mirip dengan pertumbuhan bayi dewa kuno. Para kultivator menyebut sebagai planet kristal kultivasi. Tao Shen dapat menggunakan objek ini untuk memecahkan segelnya dan kemudian dapat menggunakan teknik pertukaran jiwa dan meninggalkan tanah dewa kuno. Di sisi lain, para leluhur klan abadi terbengkalai menggunakan kekuatan tengkorak leluhur Su untuk secara paksa menobrak makam Zuzaku, sehingga orang yang kuat dapat masuk dan mencari planet kristal kultivasi untuk mengelolanya. Akhirnya, para leluhur memutuskan untuk membiarkan leluhur kedua yang paling akrab dengan manusia, Yun Kunzi, menerobos masuk ke makam Zuzaku sendirian untuk menyelamatkan sukunya. Sementara Wang Ling sampai di makam pedang dan mengeluarkan pedang surgawi, Su Ligao sebagai pemimpin. Dia kemudian memimpin menundukkan pedang yang tak terhitung jumlahnya, sembari memegang pedang surgawi. Wang Ling dan Su Ligao kemudian masuk lebih dalam ke makam pedang. Setelah masuk ke dalam, Wang Ling melihat kumpulan pedang yang tak terhitung mengeluarkan niat pedang yang kuat. Kemudian pedang seperti bulan sabit muncul yang memiliki aura pedang surgawi. Di saat itu juga pedang yang tak terhitung memberi jalan dan penghormatan seperti tuan mereka. Wang Ling tidak menyangka akan melihat pedang yang bukan terbentuk dari berbagai jiwa kehidupan. Dan Su Ligao ketakutan melihatnya karena getaran yang diberikan oleh pedang surgawi. Tiba-tiba pedang bulan muncul di sebelah pedang surgawi dan menghantamnya sampai didorong mundur. Su Ligao langsung keluar dan bersembunyi di belakang Wang Ling. Wang Ling kemudian mengambil pedang surgawi, lalu mengayunkannya, menciptakan gelombang energi pedang yang bertabrakan keras dengan pedang setengah bulan. Sayangnya tidak berpengaruh, sebaliknya bersinar lebih terang dan lebih dingin saat meminta Wang Ling untuk meninggalkan Su Ligao dan boleh pergi. Setelah itu, bilah energi setengah bulan raksasa melesat ke Wang Ling. Menghadapi serangan ini, Wang Ling menggunakan pedang surgawi sebagai benteng. Ledakan keras terjadi saat berbenturan, sementara Wang Ling terpukul mundur dan melarikan diri memasuki makam Zuzaku lebih dalam. Pedang bulan memimpin semua pedang yang tak terhitung mengejar Wang Ling. Jatuh dalam situasi ini, perasaan Wang Ling sangat senang, berasa kembali ke masa lalu. Di tengah pengejaran, Wang Ling melihat Zhao Tai dan Zixin. Melihat situasi Wang Ling saat ini, keduanya buru-buru melarikan diri. Wang Ling mencoba memanggil Zhao Tai, tapi dia pura-pura gak dengar. Pada akhirnya, Wang Ling tidak ingin membuang waktu, sehingga Wang Ling punya ide yang berani. Dia segera melemparkan Su Ligao ke pedang bulan untuk melindungi dirinya. Namun Wang Ling hanya meninggalkan Su Ligao sementara, karena setelah Wang Ling menemukan jiwanya, dia akan kembali untuk menyelamatkan Su Ligao dan menaklukkan pedang misterius itu. Kemudian Wang Ling melihat Red Butterfly dan Qian Feng terbang bersama. Setelah itu Qian Feng memerintahkan Red Butterfly membunuh Wang Ling agar dia dicegah untuk sampai ke Gunung Jiwa. Setelah Qian Feng menemukan pecahan jiwanya, dia akan kembali berurusan dengan Wang Ling. Dengan itu Qian Feng melesat pergi. Lalu Red Butterfly mengeluarkan pedang sabit merah. Di saat itu juga aura kultivator transformasi jiwa terpancar dan melesat ke depan. Wang Ling mengeluarkan bendera larangan, dan banyak larangan terbang keluar membentuk perisai di depannya. Ketika berbenturan ke perisai, ledakan gemuruh terjadi. Lalu Red Butterfly mengejutkan Wang Ling ketika dia meminta untuk dibunuh dengan ekspresi rasa sakit.
Harus dikatakan Red Butterfly menyembunyikan jejak kesadarannya ketika dia ditelan oleh Qian Feng. Kini setelah kesadaran Red Butterfly terbangun, dia tidak ingin dikendalikan oleh Qian Feng lagi. Jadi dia berinisiatif untuk meminta kematian pada Wang Ling secepatnya. Red Butterfly kemudian menyentuh keningnya. Lapisan es merah terpancar dan berubah menjadi armor baju besi merah yang menutupi tubuhnya. Wang Ling kemudian membentuk tombak batasan di tangannya dan melesat ke arah Red Butterfly. Di saat itu juga Red Butterfly mengeluarkan cambuk laser dan diayunkan ke arah Wang Ling. Wang Ling segera membentuk segel. Energi spiritual surgawi memasuki tombak sebelum akhirnya bertabrakan keras dengan cambuk laser. Gelombang kejut yang dihasilkan dari tabrakan begitu kuat, sehingga kekuatan gelombang kejut membuat langit dan bumi bergetar. Bahkan Red Butterfly menerima hantaman gelombang langsung terpukul mundur. Armor di tubuhnya retak dan memuntahkan darah. Di saat yang bersamaan, Wang Ling dengan cepat mundur 1000 kaki untuk menghindari dampaknya. Meski demikian, Red Butterfly segera membentuk patung raksasa es di depannya. Dengan ekspresi kesakitan, Red Butterfly berjuang mengendalikan tubuhnya, menyebabkan patung es retak dan hancur. Di saat itu juga, meminta Wang Ling untuk membunuhnya. Wang Ling menatap Red Butterfly dan mengabulkan permohonan yang telah lama terpendam sebagai lawan yang dihormati dan membantunya bebas. Wang Ling mengeluarkan kapak pendiri klan iblis raksasa yang diselimuti petir terpancar. Setelah beberapa pertukaran, Wang Ling mengeluarkan kekuatan kapak yang sebenarnya. Red Butterfly mengeluarkan kelopak bunga mawar. Sosok yang terlihat mirip Red Butterfly muncul di atasnya. Dia dengan bangga menatap Wang Ling, meminta dibunuh sekarang karena menjalani hidup seperti ini lebih buruk dari kematian. Wang Ling hanya menghela nafas melihat putri surgawi jatuh ke titik menyedihkan ini. Wang Ling kemudian melemparkan kapaknya ke arah Red Butterfly seperti meteor, membawa kekuatan penghancur. Di saat itu juga, jejak kesadaran Red Butterfly di atas kelopak bunga memasuki keningnya. Dia tersenyum indah melihat kapak melesat ke arahnya diikuti kelopak bunga mawar berjatuhan. Lalu kapak penghancur menebus tubuh Red Butterfly dan diledakkan menjadi kabut darah. Di saat itu juga, Red Butterfly meminta permohonan terakhir agar membunuh Qian Feng. Red Butterfly mati, dia meninggalkan cambuk laser dan pelakak giok informasi yang dipelajari Red Butterfly dengan mengamati Qian Feng dalam beberapa tahun. Pelakak giok berisi tentang domain Qian Feng yang ingin melahap segalanya. Qian Feng melahap domain untuk mendapatkan pemahaman yang berbeda sampai dia dapat memperbaiki domainnya sendiri sampai selesai. Untuk cambuk laser terdapat untayan indera ilahi tingkat kekuasaan yang tidak bisa dilepaskan oleh Wang Ling saat ini. Setelah menyelesaikan masalah ini, Wang Ling akan menghancurkannya dengan bendera $1 miliar. Wang Ling kemudian bergegas menuju Gunung Jiwa. Sementara itu Yun Kunzi telah sampai di Gunung Jiwa. Dia juga melihat Patua utusan Tao Shen duduk di atas patung raksasa, merasakan ancaman dan bertanya kenapa tidak datang dengan tubuh aslinya. Patua itu berkata tidak saling kenal. Tidak ada urusan baginya datang dengan tubuh aslinya atau tidak. Dia juga mengeluarkan niat membunuh saat memperkenalkan dirinya sebagai Mo Lihai. Yun Kunzi secara alami merasakan perasaan misterius dari Mo Lihai yang terlihat seperti kultivator transformasi jiwa tahap akhir dan menyadari bukan kultivator dari planet Zozaku. Namun Yun Kunzi tahu bahwa pihak lain juga datang untuk planet kristal kultivasi dan takut merusak rencananya, jadi dia adalah musuhnya. Kemudian satu persatu banyak orang berdatangan. Dari Sisi Qian Feng, Liu Mei, dan akhirnya Wang Ling sampai menyapa Yun Kunzi sebelum melihat Mo Lihai yang terlihat familiar.
Pada saat ini semua orang telah berada di depan gerbang raksasa, tempat terakhir makam Suzaku, dan juga makam generasi pertama Suzaku Ye Wuyao, dan kristal kultivasi ada di dalamnya. Tepat pada saat ini Gunung Jiwa mulai bergetar sekali lagi, dan serangkaian raungan gemuruh bergema dari langit. Sejumlah besar bagian dalam makam Suzaku runtuh menjadi keretakan yang tak terhitung jumlahnya. Sementara di puncak Gunung Suzaku, Zhu Kunzi tertawa gila sebelum tersenyum kejam. Dia berkata permainan baru saja dimulai dan belum mencapai klimaksnya. Qian Feng, aku harap kamu akan menggunakan harta yang kuberikan. Setelah kamu menggunakan harta itu, klimaks dari game ini bisa dimulai. Di Gunung Jiwa, Yun Kunzi memimpin menyerang pintu makam raksasa. Utusan Tao Shen, Wang Ling, Qian Feng, Liu Mei, dan yang lainnya semuanya mengerahkan segenap upaya untuk membuka gerbang makam dan mulai menerobos masuk. Wang Ling dan yang lainnya bisa melihat dalam pintu ada lautan emas yang sangat besar tanpa ujung. Apa yang akan terjadi selanjutnya akan sangat seru dengan berbagai pertempuran sengit dan kelicikan di baliknya.